Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Ayuningsih. Saya dari kelas manajemen A non-reg. Di sini saya kan menjelaskan tentang dari definisi kewirausahaan Islam, karakteristik entrepreneur, terus prinsip etika bisnis Islam, dan hadis kewirausahaan Islam. Guna untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan Islam. Ya, kita masuk ke konsep dan definisi kewirausahaan Islam. Kewirausahaan Islam berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usahanya sendiri berarti perbuatan amal, perbuatan sesuatu. Sedangkan pengertian wirausaha dalam bahasa Inggris yang diartikan yaitu entrepreneurship, atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil dari akhirnya proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Jadi secara umum pengertian kewirausahaan adalah kegiatan penciptaan bidang usaha yang baru. Istilah wirausaha sering dipadankan dengan istilah wira swasta. Secara etimologis, wira swasta terdiri dari 3 kata, yaitu wira, swa, dan sta, yang masing-masing berarti berani, sendiri, dan berdiri. Adapun secara istilah, wira swasta berarti keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Kita masuk ke dalam karakteristik entrepreneur Islam. Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Sejak masa mudanya, beliau telah melakukan kegiatan wirausaha bersama pamannya Abu Thalib. Beliau berwirausaha dalam bidang perdagangan bukan hanya di daerah Mekah, namun sampai keluar daerah, bahkan ke beberapa negeri lain. Beliau terkenal sebagai pedagang yang profesional, jujur, dan terpercaya, sehingga mitra bisnisnya merasa puas dan saling memperoleh keuntungan. Sebagai entrepreneur muslim, seharusnya selalu berusaha meneladani sifat, sikap, dan karakter beliau dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yang termasuk ke dalam karakteristik entrepreneur Islam. Yang pertama, takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Yang kedua, motivasinya bersifat vertikal horizontal. Yang ketiga, niat suci dan ibadah. Yang keempat, azam, bangun lebih pagi. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keterampilan. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, suka menyambung tali silaturahmi. Yang kedelapan, menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Yang kesembilan, puasa, sholat sunnah, dan sholat malam. Itu hanya sebagian beberapa yang saya jabarkan. Sebenarnya itu masih banyak, dan saya ambil hanya beberapanya saja. Dan kita masuk ke dalam prinsip etika bisnis Islam. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku. Sebelum aturan atau hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan. Yang termasuk dalam etika bisnis yaitu 1. Pengelolanya bisnis secara profesional. Yang kedua, berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Yang ketiga, mempunyai komitmen moral yang tinggi. Yang keempat, menjalankan usahanya berdasarkan profesi dan keahlian.
Dan di sini ada prinsip-prinsipnya juga, yaitu satu, prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah kemampuan untuk mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran yaitu dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan, kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral, yaitu merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dan di sini ada hadisnya. Saya mengambil dari hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah yang artinya tujuan utamanya adalah ridha Allah. Bukan hanya dunia yang digulati saja tetapi akhirat juga. Maka di sini berlaku hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berisi tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Maksud seorang memberi atau bersedekah apapun itu lebih baik daripada yang diberi. Konteks ini, tangan di bawah itu tidak memperlihatkan adanya suatu usaha untuk kemakmuran dirinya, sedangkan tangan di atas menggambarkan orang tersebut ada sebuah usaha untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya, itu yang saya jelaskan. Dan ini alasan alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana kedepannya bagi diri saya, yaitu ya karena jadi entrepreneur itu adalah sebuah tantangan di mana kita yang tadinya from zero to hero, di saat kita yang tadinya bukan siapa-siapa terus kita jadi entrepreneur, dan titik nikmatnya itu yaitu di saat kita yang tadinya dari nol bukan siapa-siapa dan kita menjadi to hero, di situ ada titik kenikmatannya. Dan yang kedua, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan rencana kedepannya, insya Allah, jikalau ada modal yang cukup, niat hati ingin membuka usaha kecil-kecilan yang ya setidaknya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak dan bermanfaat. Dan tidak luput dari ada ajaran-ajaran Islamnya sendiri. Ya mungkin cuman segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada salah-salah kata bisa di komen aja di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.